Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dusturul kadri wa ya ahlad darki wa ya ahlal batni wa ya ahlan naubati wa ya ahlan nur, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Nurul Masjidah SEMSA selaku Ketua STI Cendekia Bojonegoro. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Suprapto MM selaku Ketua Majelis Taklim STI Bojonegoro. Yang saya hormati Bapak Haji Muzamil selaku pemateri inti di kajian Jumat pagi ini. Yang terhormat Bapak Ibu dosen STI Cendekia Bojonegoro, yang tak lupa kepada teman-teman mahasiswa STI Bojonegoro yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita dapat dikumpulkan dalam majelis yang insya Allah berbarakah ini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada hari ini kita bisa memeluk agama, bisa hidup dengan tenang. Dan ketiga kalinya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan waktu dan tempat untuk saya berbicara sedikit. Sebelumnya saya boleh meminta relawan dari teman-teman mahasiswa. Saya mau bertanya-tanya. Ada yang mau? Mungkin Mbak Sri minta apa? Siapa? Mbak Sinta? Satu relawan saja. Oh, Mas Muhaimin. Monggo Mas. Cuma mau bertanya. Silakan maju bisa. Saya cuma ingin bertanya, bapaknya Mas, saudaranya ada berapa ya? 7. Ibunya? 4. Ibunya bersaudara 4. Yang saudara bapaknya pekerjaannya apa saja, Pak? Mas? Pekerjaan? Saya nggak tahu. Ibunya? Dari saudara-saudaranya? Rumah tangga semua. Oh, rumah tangga. Suaminya? Nggak tahu juga. Nggak tahu. Mungkin ada yang lain yang tahu, paman-paman Pak D-nya pekerjaannya apa? Ada yang tani, Ya. ada yang di Jakarta nggak tahu. Oh ya, seperti itu. Mungkin ada yang jadi PNS? Ada yang jadi polisi? Nggak ada. TNI? Nggak ada. Alhamdulillah. Terima kasih bisa kembali Mas Muhaimin. Tepuk tangan untuk Mas Muhaimin. Jadi yang akan kita bahas sekarang di sini saudaranya Bapak Ibu Mas Muhaimin ada yang jadi apa tadi? PNS. Ada yang jadi petani. Pengangguran ada nggak, Mas? Alhamdulillah tidak ada. Jadi demi Allah dan demi Rasulnya, mereka lahir dalam satu rahim, satu bapak ya Mas ya, satu ibu. Tapi nasibnya berbeda-beda. Ada yang jadi PNS, ada yang jadi petani. Nah, begitupun juga kita dengan saudara-saudara kita seibu, sebapak. Makanya sama, tidurnya bersamaan, diparingi pendidikan yang sama. Tapi besok nggak ada yang tahu kita jadi apa. Nah, maka dari itu kita harus persiapkan diri dari sekarang, perbaiki diri dari sekarang. Jika kita mempersiapkan diri dengan baik sekarang,
Sekarang kita nyaman, insya Allah 20 tahun, 30 tahun ke depan kita akan mapan. Mosok bu ngono ya, mosok mapan. Ngaten. Mapan dalam hal apapun, entah mapan hatinya nyaman ataupun mapan dalam kekayaan. Amin Allahumma. Tapi kalau sekarang kita nyamannya itu di malas-malasan, di medsos, sekarang kan banyak ya. Hai guys, gitu. Sekarang aku lagi di Jogja guys. Nah, seperti itu. Malas-malasan, sukanya medsos. Terus 20-30 tahun ke depan kita mau jadi apa? Nah, seperti itu. Maka dari itu persiapkan diri itu dari sekarang. Kuliahnya yang serius. Mungkin sekarang kita masih enak bisa menikmati harta orang tua kita. Tapi tidak tahu kalau orang tua kita besok sudah pensiun. Dulu masih enak, masih punya orang tuanya, masih punya jabatan, masih ada yang mengawal, masih punya bawahan, masih ada dengan anggaran dana untuk perbaikan. Oke lah kalau udah ada jadi pengusaha, sudah sukses, tapi ada satu yang tidak bisa terkira-kira, yaitu apa? Ajal yang menjemput. Jika tiba-tiba orang tua kita wafat, naudzubillah, siapa yang akan mengurus kita kalau kita hari ini tidak bersungguh-sungguh dalam belajar? Siapa? Kita hanya mengandalkan harta orang tua kita, kekayaan orang tua kita, hidup enak-enakan tapi tidak berusaha, tidak belajar dengan bersungguh-sungguh. Bisa jadi adik-adik kita yang kita tekan, yang kita marahi, yang kita marahi setiap hari, kita remehkan, besok jadi orang yang hebat, orang yang sukses. Belum tentu kita seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu kita harus bersyukur. Kita bersyukur dilahirkan dari rahim ibu yang mengerti pendidikan. Kita disekolahkan, kita dipondokkan, diajar mengaji, diajar sekolah, menulis, membaca. Kita harus bersyukur. Bersyukur dengan ucapan alhamdulillah. Jangan cuma alhamdulillah. Apa itu alhamdulillah? Jika kita mengucapkan alhamdulillah, hati, otak, pikiran kita, mulut kita itu harus bersatu. Alhamdulillah. Alhamdulillah utawi sekabe puji lillahi iku kagungane Gusti Allah Rabbil alamina kang mengerani alam kabeh. Itu makna itu kita tancapkan dalam hati dan pikiran kita, lisan kita mengucap alhamdulillah jadi satu. Itu namanya bersyukur dengan lisan alhamdulillah. Nah, yang kedua, kalau kita sebagai mahasiswa adalah belajar dengan baik, bersyukurnya. Kita belajar dengan sungguh-sungguh. Wayai kuliah ya kuliah, wayai turu ya turu, wayai mangan ya mangan. Aja dicampur aduk, wayai kuliah ya turu ya mangan. Itu salah. Jadi kita harus bersyukur dengan belajar dengan baik bagi mahasiswa, menjadi anak yang patuh, menjadi murid yang patuh, yang sopan terhadap guru-guru kita. Hadirin hadirat yang berbahagia, siapa yang tahu Allah menurunkan wahyu pertama dalam surat apa? Surat Al-Alaq, ayat yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi. Lanjutkan. Terus lanjut.
Iqra. Wahyu pertama adalah Iqra, yang artinya bacalah. Jadi wahyu yang diturunkan Allah pertama itu bukan perintah untuk sholat, bukan perintah untuk puasa, zakat ataupun haji, tapi bacalah. Nah, dari sini itu bacalah. Dari sini Islam benar-benar mewajibkan kita untuk belajar. Dalam Islam itu belajar hukumnya wajib. Tapi beda di kuliah-kuliah Amerika dan lain sebagainya, dia juga belajar ilmu, juga belajar ilmu matematika, ilmu apapun. Di sini juga sama, tapi bedanya bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita belajarnya dengan menyebut nama Allah dengan bismillah. Jadi barang siapa yang belajar dengan membaca bismillah dan dengan niat untuk mengurip-uripi agamane Allah, insya Allah akan memberikan maqamam mahmudah, tempat yang mulia bagi orang-orang yang berilmu. Nah, begitu mulia orang-orang yang berilmu, orang-orang yang cerdas. Nah, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, barang siapa yang memiliki ilmu pasti dia memiliki harta, dan barang siapa yang ia memiliki harta belum tentu memiliki ilmu. Tetangga saya ada wong sugih tapi gak iso moco. Akhirnya dibelikan sama cucunya buku besar. Ayo nek, tak ajari membaca. Diajarilah membaca. Coba nek baca ini apa? PEP PSODEDNT, odol. Diwaca odol soalnya gambare odol. Lalu dia suatu hari dia ke mall. Ada sebuah lift, jadi ini. Walah, enak oven gaudi. Katanya oven roti. Suatu ketika ada orang Tionghoa masuk. Aja masuk kono, wiki open. Kok nek kepanasan. Ditunggui beberapa menit kemudian buka lagi liftnya, yang keluar orang Amerika. Ya toh wong dikandani aja mlebu lak gosong ke awakmu. Karena dia nggak punya ilmu. Rumasane open raksasa. Nah, maka dari itu ilmu itu sangatlah penting. Hadis Nabi, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Sapa sing menghendaki dunya iku ya dengan ilmu. Siapa yang menghendaki akhirat iku juga dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki keduanya maka juga dengan ilmu. Maka ilmu itu sangatlah penting teman-teman, sangatlah penting. Ilmu itu bukan hanya kita duduk di sekolahan membuka buku, bukan. Seperti ini, kita juga diniati belajar itu juga mendapat ilmu. Bukan hanya di kelas duduk, bukan hanya di diniyah duduk dengan kitab, bukan. Kita mendengarkan radio, ada suatu ilmu, kita niati itu kita mencari ilmu, itu juga sudah mendapatkan pahala mencari ilmu. Bukan kita hanya formalitas duduk di bangku, bukan. Dimanapun tempat, jika kita mendapatkan ilmu dan kita niat itu mencari ilmu, itu sudah termasuk mencari ilmu. Sebenarnya masalah ilmu itu kayak masalah yang sepele. Maksudnya masalah anak-anak mungkin ya. Ilmu ya, mencari ilmu gini. Itu masalah anak-anak mungkin begitu, tapi tidak. Dan mungkin juga tidak bisa kita jabarkan sekarang lebih banyak. Karena ilmu itu penjabarannya sangat banyak teman-teman. Bukan hanya seperti ini.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala salatullah la yasin habibillah